didukung oleh. Ya, Anda masih bersama kami di Public Corner. Kita membahas mengenai relevankah hukuman mati di Indonesia. Kami juga masih menantikan telepon interaktif Anda di nomor 021583022. Seperti yang tadi kita bicarakan, masih ada pro dan kontra terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. Mungkin kalau bagi mereka yang setuju dengan adanya hukuman mati, mereka beranggapan bahwa keluarga korban atau mungkin korban sendiri menganggap hukuman mati itu sebagai bentuk keadilan. Jadi apa yang diperbuat oleh si terpidana, si pelaku kejahatan, terbalaskan dengan adanya hukuman mati. Ya. Mengubah pandangan seperti ini kan sebenarnya tidak mudah, Mas Al dan juga Gusmis. Betul sekali. Tetapi perlu dipahami kembali bahwa tujuan pemidanan dalam sistem peradaban yang modern sesungguhnya bukan pembalasan, tapi mengkoreksi atas sebuah kesalahan atau kejahatan yang pernah dilakukan oleh masyarakat. Makanya di kita namanya lembaga pemasyarakatan, bukan lembaga penghukuman. Dengan harapan setelah dipenjara akan beradaptasi lagi dengan masyarakat. Artinya mengkoreksi, itu tujuan pemidanan. Yang kedua adalah, menurut saya terkait dengan hukuman mati, memang tentu akan menimbulkan kontroversi di publik. Tapi dalam konteks negara konstitusional, maka sudah sepantasnya pemerintah menjalankan semua tindakannya berdasarkan konstitusi. Kalau kita menyepakati konstitusi sudah menegaskan bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat non-derigible right, maka sepantasnya pemerintahan konsisten terhadap konstitusi. Adalah berbahaya kalau kemudian pemerintahan tidak konsisten terhadap konstitusi itu sendiri. Ya. Nah, di situ menurut saya. Tapi untuk memenuhi rasa keadilan ini, kalau dari sudut pandang Islam seperti apa? Karena pasti pihak yang menjadi korban merasa ini adalah bentuk yang paling adil begitu. Ya, meskipun tidak semua. Ya, ini menarik sekali kalau kita buka secara lebih luas ya, horizon bagaimana pemidanaan gitu. Sebenarnya di Islam ada fasilitas memaafkan atau menghukum. Jadi bahwa hukum itu sendiri sebenarnya mampu memberikan ruang dalam konteks memanusiakan manusia. Bahwa memaafkan itu jauh lebih baik daripada menghukum gitu. Dan oleh karena itu menurut saya ini harus ada terobosan baru ya dalam konteks bahwa hukum ini ingin menciptakan masyarakat yang lebih baik, yang lebih sejahtera, yang lebih adil, yang lebih berkeadaban. Itu kan tujuan dari hukum itu sendiri. Nah, karena hukuman mati ini tidak betul-betul memberikan efek jera ya, dan oleh karena itu mungkin ada baiknya kita melihat manusia itu sebagai manusia yang harus dimaafkan, dikasihi, disayangi. Dan saya tentu saja dengan imparsial terbuka bahwa dalam tradisi Islam itu ada tradisi disebut dengan ijtihad ya. Ya, kreasi berpikir untuk mencari kesimpulan-kesimpulan baru dalam hukum. Dan saya kira ini saatnya Islam Indonesia yang berbeda dengan Islam Arab begitu, yang disebut oleh Obama itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana umat Islam Indonesia mencoba untuk membuat satu ijtihad hukum baru sesuai yang pertama tadi, sesuai dengan konstitusi yang kita yakini, karena konstitusi itu dalam bahasa agama itu ijma, kesepakatan bersama. Yang kedua adalah hak asasi manusia, dan yang ketiga tentu saja dalam Islam disebut dengan maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan dari syariah yang menggarisbawahi hak hidup setiap manusia. Jadi harusnya memanusiakan manusia, bukan sekedar tindakan pembalasan begitu ya. Jadi kita berkali-kali Mas Al dan juga Gusmis mengatakan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera. Benar nggak sih? Bukti-buktinya apa, Mas? Ya, pemerintah seringkali berdalih bahwa kenapa hukuman mati terus diterapkan adalah dengan tujuan efek jera. Ya. Sampai saat ini tidak ada bukti yang valid yang bisa menunjukkan bahwa dengan diberikan hukuman mati akan menimbulkan efek jera yang kemudian akan memberikan konsekuensi berkurangnya angka kejahatan. Saya ambil contoh tahun 2004. Ada sekitar 3 terpidana mati narkoba telah dieksekusi mati. Tetapi hasil data kepolisian dari kurun 2004 sampai 2007, angka kejahatan dalam konteks narkotika itu meningkat 30% sampai 50% setiap tahun. Padahal di 2004 ada terpidana narkoba yang sudah dieksekusi mati. Tapi kenyataannya dalam kurun waktu 2004 sampai 2007, angka narkoba justru menaik 30-50%. Jadi mungkin argumennya kalau tidak ada hukuman mati mungkin angkanya lebih tinggi lagi, Mas. Efek jera harusnya logikanya nggak seperti itu. Asumsi efek jera kan biasanya dengan adanya itu maka kejahatan berkurang. Ya, kalau di Indonesia tindak kejahatan seperti apa saja yang diganjar dengan hukuman mati? Beberapa kasus seperti terorisme gitu ya, narkotika,
pembunuhan berencana dan beberapa kasus lainnya mendapatkan ancaman hukuman mati. Menurut saya ada peluang parlemen tahun ini akan melakukan revisi terhadap KUHP. Kalau parlemen konsisten terhadap konstitusi, sudah sepantasnya pasal-pasal terkait dengan hukuman mati direvisi di dalam KUHP itu sendiri. Berarti kalau ada revisi terhadap KUHP akan ada revisi terhadap berbagai undang-undang lainnya karena terkait dengan terorisme misalnya. Betul sekali, karena hukuman mati tidak hanya dicantumkan di dalam KUHP, tetapi ada di undang-undang terorisme, undang-undang narkoba dan undang-undang lainnya. Nah, itu harus beriringan. Tapi tahapan pertama, karena tahun ini KUHP menjadi bagian prioritas, sebaiknya itu menjadi prioritas. Kita kembali ke sejarah dari hukuman mati ini sendiri, Gusmis. Kalau tadi kita lihat kan memang tidak memberikan efek jera, tetapi memang hukuman mati ini diterapkan pada, kalau di Indonesia untuk kasus-kasus pembunuhan, kemudian narkotika dan juga terorisme. Nah, kalau waktu zaman Nabi dulu, jika bagi pendapat mereka yang mendukung, yang mengatakan memang diterapkan hukuman mati itu diterapkan untuk kejahatan yang seperti apa? Kejahatan pembunuhan. Pembunuhan saja. Pembunuhan saja. Dan ya itu tadi semangatnya adalah semangat pembalasan, sebagaimana diterapkan pada agama-agama sebelum Islam, terutama agama Yahudi itu sendiri. Jadi dan Nabi sendiri itu mewanti-wanti, lo jangan seenaknya menghukum mati orang gitu. Jadi harus hati-hati, harus betul-betul jelas gitu, supaya tidak ada kesalahan yang fatal. Karena kalau terjadi kesalahan yang fatal, maka dosanya, kalau kita anggap ya dosa besarnya itu akan ditanggung oleh orang yang melakukan hukum itu begitu. Jadi sebenarnya hukuman mati itu bukan hukuman yang mudah, itu hukuman yang menurut saya sangat sulit sekali untuk diterapkan gitu. Dan oleh karena itu kenapa dari 200 berapa sekian hukuman mati Indonesia gitu. Dan oleh karena itu menurut saya mungkin saja harus dilakukan satu paradigma baru, bahwa cara untuk memberikan efek jera itu pada hakikatnya bukan pada bentuk hukuman itu, tapi pada penegakan hukum. Harus ada terobosan di sini. Baik, kita harus break dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena kami masih akan kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama Metro TV. Didukung oleh